Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Fatimah Fial, dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya bertugas sebagai tim task force di Direktorat Kemahasiswaan UGM. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat, tetap ceria, semangat, dan terus berkarya. Salah satu karya yang mungkin ingin kita sharing hari ini adalah model kebaruan untuk inovasi wirausaha berbasis 4 pilar atau yang bernama Tetrapreneur. It's new for you, right? Apa sih Tetrapreneur? Definisinya seperti apa? Kemudian caranya bagaimana? Manfaatnya apa? Perbedaan atau uniqueness-nya seperti apa? We will see about that. Dan di akhir video ini saya ada meletakkan alamat email untuk Anda yang ingin sharing, bertanya, berdiskusi. Let's spread the knowledge. You are welcome. Ya. Oke, kita ke next dulu ya, untuk kita lihat indeksnya seperti apa. Oke. Kita lanjut ya. Yang pertama, kalau tak kenal maka tak sayang. Mumpung jilbabnya sama tuh dengan yang di atas. Perkenalkan tadi sudah ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berbagi informasi, knowledge dan sebagainya adalah dengan saling mengenalkan diri. I'm waiting untuk Anda semua sekiranya berkenan untuk berkenalan juga. Yang pertama ini adalah beberapa experience sejak saya mendapatkan PhD throughout the global. Kemudian ada juga banyak kiprah sebelumnya di Malaysia. Di sini ada Malaysian Ministry of Women, Domestic Trade, Multimedia Consumer dan sebagainya. Juga di Indonesia sering terlibat juga bekerja sama dengan beberapa kementerian, kemudian dengan beberapa agensi dari negara. Setelah itu juga dengan yang swasta atau professional industry. Hope we can collaborate, please. Next, tadi saya sudah mengenalkan diri saya di awal. Saat ini saya task force bersama tim Bapak Ibu lainnya yang hebat-hebat, baik itu teorinya juga praktek di lapangannya. You are in a good hand. So, selalu buka channel-channel yang lain, video-video yang lain, temukan knowledge yang berguna untuk Anda. Juga selain di UGM, alhamdulillah yang nanti akan saya sharing ke Anda semua itu adalah sesuatu yang bukan hanya berupa teori, tetapi juga sudah terimplementasikan, alhamdulillah. It's a dream come true untuk semua akademisi ketika mereka membuat satu kajian, membuat model dan sebagainya. It's real implemented, bukan hanya diletakkan di perpustakaan, bukan hanya ditumpuk di buku-buku yang sayang sekali disitulah knowledge. Apalah arti knowledge kalau itu tidak dipraktekkan. Semoga ini menjadi semangat untuk kita semua, untuk Anda juga. Please, cited dong ya, temuan-temuan Bapak Ibu, Mas, Mbak, bro, sis yang mempunyai temuan-temuan hebat. We are great nation. Banyak sekali temuan-temuan anak bangsa yang sayangnya itu masih distrust, gak dipercaya. Kalau Anda tidak percaya sebagai anak bangsa, siapa lagi yang mau percaya? Ya, siapapun yang mempunyai ilmu atau model itu adalah mereka yang tahu badan mereka sendiri. Artinya anak bangsa Indonesia akan memberikan satu inovasi yang pastinya lebih baik dibanding dengan yang lain. Salah satunya adalah implementasi dari Tetrapreneur. Alhamdulillah sudah diimplementasikan, hampir sudah memasuki ke tahun ketiga saat ini di tahun 2020, yaitu Global Gotong Royong atau G2R Tetrapreneur. Nanti kita akan sedikit menyentuh ya sebagai salah satu gambaran seperti apa sih implementasi Tetrapreneur, yang mana Tetrapreneur ini merupakan model yang lebih generik ya. Selanjutnya ini merupakan beberapa bagian atau subtopik yang nanti kita akan bahas satu persatu secara runtut ya. Anda bisa skip
misalnya ingin membuka kembali dan sebagainya, bisa skip untuk lebih mencermati. That's the benefit ya. Ketika kita recording the video, kita bisa ulang kembali bagian-bagian part-part mana yang ingin Anda perdalam. Dan kalau masih have questions, please let me know. Jadi di sini ada beberapa, ada pendahuluan, model tetrapreneur itu apa, kemudian kita pecah, since the name is tetra, artinya ada 4, maka kita akan breakdown satu persatu. Tetra 1 itu apa, tetra 2 itu apa, tetra 3 itu apa, tetra 4, dan kemudian closing. Ya, ready untuk memulai? Kita coba buka yang pendahuluan dulu ya. Pendahuluan, isinya apa ya? Kok harus didahulukan begitu ya? Biasanya dinama next I think, and then next again. Sorry for the techniques. Oke. Pendahuluan biasanya diletakkan di depan ya, namanya juga pendahuluan ya. Karena untuk menyamakan persepsi atau scope of discussion-nya ya. Jadi di manakah tetrapreneur ini bisa memberikan optimum benefitnya, memberikan manfaat dan terlihat inovasinya. When we talk about not only local, national, tetapi juga bagaimana kita care dengan dunia as a global. Jadi di sini ada bagaimana kita menyikapi sustainable development goals. Di situ ada zero poverty dan sebagainya yang bersama-sama telah ditetapkan oleh United Nations atau PBB. Semua negara-negara di dunia ini bersama-sama dalam konsep pembangunannya itu ingin menyelesaikan masalah-masalah global ya, sehingga we are not alone, we stand together. Jadi itu adalah semangat dari Sustainable Development Goals, dan ini sudah diimplementasikan di hampir semua negara termasuk Indonesia. Setelah itu about partnership. Isu ini juga is a classical issues ketika kita bicara tentang kewirausahaan atau we talking about business partnership. Dan ini merupakan salah satu faktor yang akan menentukan whether your business will be sustained or not. Believe it atau tidak ya, percaya atau tidak. Partnership itu merupakan salah satu faktor yang signifikan. Dia tidak harus ada, tetapi kalau ada akan menjadi lebih baik. Kemudian risk mitigation. Jadi kita lihat di sini bagaimana kebanyakannya startup itu roket ya. Jadi seolah-olah analoginya itu dia meluncur dengan tinggi, kemudian dia juga jatuh dengan suksesnya ya. Kenapa? Karena we are afraid ya, atau sistem pendidikan kita juga bukan tidak ya, tetapi kurang terbuka membahas tentang resiko. Jadi when we talking about business, selalu yang kita sampaikan itu yang baik-baik. Oh nanti kita akan untung sekian, nggak lama loh, cuma 2 bulan, 3 bulan. Itu namanya penipuan, fraud ya. In every business itu pasti ada resiko. Masalahnya bukan di resikonya, tetapi bagaimana kita tahu, aware dengan resiko tersebut, dan kita mempersiapkan mitigasinya. So it's a very natural in every kind of business, itu pasti ada resikonya ya. Nah, masalah klasik wirausaha kita, terutama wirausaha muda itu bukan usia ya, tetapi yang baru memulai atau kita bisa katakan di level kick off atau startup. Yang pertama, mereka belum berpikir bahwa manfaat bisnisnya juga menjadi bagian sesuatu yang besar. Keyakinan, confidence level bahwa apa yang mereka lakukan, sekecil apapun itu bisnisnya, entah itu bisnis krepek, peyek, lele dan sebagainya, kok makanan semua ya, jadi lapar. Itu merupakan part of something big, dan itu menjadi fire ya, itu menjadi semangat bagaimana kita keep doing it. Kalau enggak, ya kita cuman berdagang, jual beli selesai. Tidak ada ekspansi, tidak ada continuity, tidak ada sustainability, no benefit at all. Kalau you talking about entrepreneurship, Anda berbicara tentang manfaat. Manfaat dapat duit ya, tetapi manfaat juga iya, atau kita katakan dalam konsep rezeki.
Itu adalah konsep entrepreneur. Yang kedua, lebih suka menyendiri dan enggan terlihat, serta minus visioner. Ini parah ya, menyendiri, nggak mau dilihat, nggak visioner lagi, alias cuma di situ-situ aja pakai kacamata kuda, ya. Tapi maunya laris dan cepet, instan, cenderung seperti pelari sprinter dan bukan maraton. Entrepreneur itu adalah maraton, karena dia terus ketika uangnya lagi banyak dia harus dikelola, bagaimana ada yang disimpan untuk emergency expenses, kemudian ada yang diputar, ada yang untuk dikonsumsi pribadi dan sebagainya. Itu maraton. Kalau sprinter begitu dapat duit udah langsung beli handphone, langsung beli hal-hal gadget dan sebagainya. Bukan curhat ya. Itu berbahaya, dan itu secara tidak sadar itu dilakukan oleh kebanyakan dari wirausaha yang baru mulai. Menyendiri artinya gak mau kerja sama, maunya sendiri kalau udah besar gak apa-apa ya, artinya modal juga ada, produk juga endless begitu lah. Orang mau berbisnis, kita mau berwirausaha, we need somebody untuk make it going on. Jadi jangan menyendiri ya. Kemudian enggan terlihat, apa-apa malu, enggak nanti dibilang sombong. Itu bukan entrepreneur ya. Ya itu Anda ya diem aja di rumah begitu ya. Ya kita stay at home sekarang ya, tetapi bukan berarti kita enggan terlihat ya. Niatkan apa yang Anda lakukan itu adalah niat karena Allah, atau because of yang lebih tinggi dari Anda. Niatkan itu untuk sesuatu yang very supreme ya. Karena ketika itu Anda niatkan, maka meskipun Anda terlihat, Anda tidak akan, insya Allah ya, Anda tidak akan sombong, takabur dan sebagainya ya, tetapi justru Anda akan open, kemudian akan selalu auranya itu ngajak kerjasama ya. Dan ketika Anda menyadari bahwa Anda it's only a tiny weeny ya, bagian yang kecil sekali dari suatu kekuatan yang maha besar, Anda akan selalu ingin memandang visioner. Anda akan selalu merasa tidak puas. Anda akan melihat suatu perubahan, pembaruan itu menjadi sesuatu yang excited. Ya, jadi visioner itu penting. Kenapa? Karena Anda maraton. Kalau Anda sprinter nggak perlu lihat jauh-jauh, ya, jual beli selesai. Yang ketiga, alergi. Ampun deh. Alergi apa? Maunya tuh, ya ini kita bicara tentang uang. Kita ini bisnis loh. Ngapain pakai filosofi di sini ya? Ngapain kita harus membarukan atau kebaruan di proses bisnis? Ngapain kita pakai ilmu? Kebanyakan teori. Saya gregetan kalau ada yang bilang kebanyakan teori. Anda itu bisa bicara dengan baik, bisa membaca dengan baik karena teori. Teori apa? Alfabet. Ya. Jadi kita bisa hidup sebagai manusia dan bukan, mohon maaf, bukan hewan atau makhluk lain, sebab kita ada ilmu, knowledge, we have our akal. Brain semua punya loh. Ayam punya otak, kelinci punya otak, enak lagi, makanan lagi ya. Tetapi akal itulah diisi dengan ilmu. That makes you different. Kalau Anda tidak menggunakan itu in every kind aspect of your life, jadi Anda bukan manusia dong. Ya, artinya Anda sayang sekali karena itu sudah given ya by our creator. Kemudian maunya apa? Karena ilmunya nggak mau dipakai, nggak mau baru-baruan, nggak mau pakai filosofi ya, asal jalan aja. Ya maunya niru aja, follower memang penting ya kalau kita di medsos dan sebagainya. Tetapi following in business is very dangerous. Ya, meniru yang sudah sukses fine, tetapi ada keberanian inovasi ketika Anda mengamati, cari gapnya, cari kekurangannya, kemudian itu yang Anda isi, fill in the gap. Improvement itu menjadi salah satu inovasi dari bisnis Anda. Kemudian ada satu lagi nih yang sering sekali saya temukan ya. Kalau gagal sukanya nyalahin dan lari. Nyalahin but him or herself. Jadi suka nyalahin apa, semua dinyalahin ya, kucing lah, ya kepanasan lah, ya covid lah. Wah ini kalau nggak ada covid, wah ini udah begini nih. Sukanya nyalahin terus.
Anda kalau punya sikap yang selalu menyalahkan, mutungan, itu nggak usah mainan wirausaha, ya, main yang lain aja. Oke, paham ya? Oke. Kemudian ini saya buktikan ya, sekali lagi niat bukan takabur sombong ya, bukan ya. Artinya begini, ketika kita using our knowledge, kemudian kita bawa ke level yang lebih begitu, kita akan mendapatkan surprisingly open access ke yang kita tidak sangka-sangka. Artinya ketika kita yakin dengan, contohnya ketika saya membuat Tetrapreneur, pada tahun 2014 saya alhamdulillah berkesempatan diundang ke Malaysia untuk Pangkor International Development Dialogue. Di situ merupakan salah satu forum internasional dunia di mana para inovator-inovator, model-model wirausaha yang bisa memberikan economic growth, ya. Tetapi di sini yang perlu di-highlight adalah bukan hasil akhirnya atau bukan economic growth-nya, tetapi as a driving force. Growth, progress, profit, apalagi tuh yang ujung-ujungnya uang, itu akan pada akhirnya akan ke sana, ya. Tetapi driving force-nya itu apa? Ya. Caranya itu seperti apa? Nah, entrepreneur dia akan matters di prosesnya. Karena kalau dengan proses yang baik, itu hasilnya akan baik. Wah, teori itu Bu, enggak, ini beneran, ya. Dan ini sudah saya buktikan. Artinya, I put myself as an experimental. Saya melihat bukannya langsung bisa begini ya, tetapi dengan mencoba trial error, trial sukses dan sebagainya, akhirnya alhamdulillah ditulis di kagama.co inovasi G2R Tetrapreneur oleh dosen UGM, ya, telah mendunia. Artinya bukan popularitasnya, tetapi bagaimana acknowledge terhadap model Tetrapreneur ini ternyata mempunyai bahasa yang sama. They agree bahwa meskipun belum implementasinya belum sehebat ISO itu juga sudah berapa puluh tahun ya, baru akhirnya sampai sekarang bisa sustain. Tetrapreneur akan begini, dan saya ingin kita anak-anak bangsa inilah yang mengusung Tetrapreneur duluan, setelah itu baru yang lainnya. Nanti Anda silahkan bisa baca di Kagama.co inovasi G2R Tetrapreneur dan seterusnya. Kemudian ini juga di-acknowledge ya oleh United Nations. Alhamdulillah saat itu saya pernah sempat ya berkesempatan berdiskusi, kemudian bertukar pikiran dengan salah satu former Secretary General of United Nations tahun 2007 sampai 2016, Mr. Ban Ki-moon. Dan saat itu saya juga sempat memberikan buku Tetrapreneur-nya, dan it's a very good session, it's very privilege to me. Kemudian di belakangnya ini adalah Dr. Abdul Wahab Bari, salah satu International Fund for Agriculture Development atau IFAD, merupakan salah satu badan di bawah United Nations. Dan ini juga di-acknowledge ya, ini saat itu bekerja sama dengan Pusat Trisakti Fakultas Filsafat UGM. Jadi ini bagaimana kalau kita ingin dilihat, kita tidak ingin sendiri, kita selalu berbagi. Itu bukannya kita kehilangan, tetapi kita akan mendapatkan. Kemudian di level nasional, ini juga alhamdulillah sudah dilihat sebagai salah satu national good conduct. Artinya mungkin kalau dikatakan best practice terlalu optimis ya. Artinya mungkin di saat ini karena baru memasuki tahun ketiga dengan implementasi Tetrapreneur, maka saya lebih cenderung menyampaikan bahwa ini can be a good conduct atau hal yang baik untuk kita coba. Dan ini juga sudah oleh Kemendes, Kementerian Desa, sudah mulai bekerja sama bagaimana konsep Tetrapreneur ini masuk di dalam salah satu rancangan Smart Village. Kemudian untuk di lokal, alhamdulillah inisiator Bapak Gubernur DIY telah menetapkan salah satu program unggulannya adalah G2R Tetrapreneur atau Global Gotong Royong Tetrapreneur. Bagaimana klasik local wisdom kita itu dinikahkan ya, atau di merge atau dikolaborasikan dengan Tetrapreneur, sehingga gotong royong yang abstrak itu
yang sifatnya hanya lebih ke sifat budaya dan sebagainya itu lebih terstruktur. Kenapa? Karena penting untuk kita bergotong royong dalam ekonomi, ya. Jadi bukan hanya karena bencana alam mau bersih-bersih, tapi dalam ekonomi kita tuh harus gotong royong. Kemudian itu pendahuluannya, ya. Jadi dimulai tadi dari bagaimana diawali di International Expose, National Expose sampai ke Local Expose. Apa sih Bu model tetrapreneur sampai sekarang belum? Nanti ya kita lanjutkan. Model tetrapreneur itu adalah ini, ya. Apa tuh Bu? Nggak jelas juga, nggak apa-apa ya. Anda jangan instan, ya. Sabar, dengerin. Jadi model tetrapreneur itu kita linkkan di pendahuluannya. Tadi pendahuluannya we talking about sustainable development goals, we talking about partnership, we talking about risk mitigation. Kemudian bagaimana juga kita bicara tentang masalah klasik wirausaha, ya kan? Masalah klasik wirausaha itu ada 3, walaupun banyak ya, tetapi saya highlight yang sering dan gemesin ya, gemesin dalam arti annoying, ya, karena itu kadang-kadang nggak penting, tetapi it makes failure. Satu tadi belum berpikir bahwa as a part of yang besar, dan ini bisa diselesaikan dengan tetra 1 dan tetra 4. Masih penasaran? Apa-apa, setelah ini kita jelaskan. Yang kedua, lebih suka menyendiri, enggan terlihat, minus visioner. Itu juga akan diselesaikan dengan tetra 2 dan tetra 4. Sabar ya. Yang ketiga, alergi. Alergi filosofi, alergi hal-hal yang baru, alergi dengan ilmu, maunya niru. Bangsa peniru. Niru nggak apa-apa, tetapi semua yang baru itu berasal dari yang niru, tetapi ada pembaruan, penyempurnaan, perbaikan sehingga itu menjadi kebaruan yang baru. Nah, ini bisa diselesaikan dengan tetra 3 dan tetra 1. Apa sih Bu? Oke, sekarang kita lanjut ya. Yang pertama definition. Ya, kita runtut nih. Nanti setelah model tetrapreneur kita akan bahas per tetranya. Yang pertama, tetrapreneur by definition ini sudah saya rumuskan di tahun 2016. Nanti saya akan berikan linknya untuk Anda jika ingin membaca lebih lanjut. Dan doakan ya, nanti saya akan sedang menyusun handbook of tetrapreneur sehingga mungkin akan lebih taktis, practice based, filosofi dan sebagainya ada di situ sehingga Anda bisa lebih mudah untuk mencari sebagai salah satu rujukan. Tetrapreneur merupakan model wirausaha berkelanjutan untuk penciptaan kemandirian dan kewibawaan menuju produk ikonik global berbasis 4 pilar, yaitu tetra 1 rantai wirausaha, tetra 2 pasar wirausaha, tetra 3 kualitas wirausaha, dan tetra 4 merek wirausaha. Oke, kita breakdown satu-satu. Model wirausaha berkelanjutan. Entrepreneur itu adalah maraton, bukan sprinter. Oke. Kemudian kenapa harus maraton? Sebab yang akan diciptakan oleh tetrapreneur itu it's not only about money, tetapi berkonsep rezeki. Artinya selain daripada uang, banyak sekali benefit, banyak sekali kebaikan yang kita bisa angkat dari entrepreneur. Yaitu apa? Kemandirian dan kewibawaan. Kita mandiri dalam berpendapat, mandiri dalam berpendapatan, ya, mandiri untuk hidup, mandiri untuk membantu. Kita independen, tidak diatur, mempunyai ideologi yang baik, yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan hal itu harus dengan kewibawaan. Artinya jauhkan deh sifat-sifat yang nggak baik. Sudah banyak hal yang tidak baik terjadi hingga saat ini, ya, sehingga nggak perlu kita nambahin lagi. Kenapa? Kewibawaan itu adalah bagaimana kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan uang dan segala benefitnya dengan hal yang baik, tidak curang, tidak memfitnah, apalagi korupsi dan sebagainya, mengambil hak orang lain. Apa yang perlu dibanggakan kalau dengan begitu? Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki itu dengan cara yang baik sehingga hasilnya itu benar-benar nikmat gitu loh. Jadi nggak tidurnya juga enak, dapat untung banyak juga kita bangga, kita bersyukur, ya. Anda akan merasakan itu, ya, dan harus merasakan itu. Setelah itu kalau sudah mandiri dan kewibawaan tadi, terus apa?
arahkan visioner Anda menuju produk ikonik global. Jadikan ikonik. Ikonik itu apa? Kalau kita mikir pizza, kita mikir Tupper, bukan Italia ya. Kalau mikir hamburger, itu adalah produk US. Ya, saat ini mungkin rendang kayaknya. Itu pasti kepikiran Indonesia. Tapi produk-produk yang lain, saya pernah ketemu dengan Profesor Harvard, diundang ke Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Saat itu beliau menyampaikan, dan itu I really take note, ya, ilmu dari beliau. Di Jerman dari 100 produk, 70 produknya itu branded ke global. Di Indonesia produknya ratusan ribu, tapi mereknya di global kedengeran? Enggak, karena kecil-kecil, jadi buih ya. Nah, itu bagaimana kita bisa menciptakan produk ikonik bersama-sama. Bagaimana kalau kita mikir ceriping pisang, itu mikirnya ceriping pisang Indonesia. Salak, olahan salak itu Indonesia ya. Gudeg Indonesia. Kok makanan semua? Ya, pokoknya yang begitu-begitu ya. Itu Anda harus tanamkan sehingga Anda akan ada excitement di situ ya. Caranya bagaimana? Dengan 4 pilar ini tadi. Kenapa saya sebut pilar? Karena itu adalah yang menopang. Kenapa? Kalau nggak ditopang Anda ambles. Tapi kalau sudah ditopang, ya Anda kan lebih punya ruang untuk bergerak. Itu analoginya. Oke. Setelah itu model tetrapreneur-nya seperti apa sih Bu? Ini ya, yang tadi disampaikan ya, tetra 1, tetra 2, tetra 3, tetra 4. Nanti kita akan breakdown satu-satu, tetapi ini merupakan 4 pendekatan holistik. Jadi bukan setelah tetra 1 kemudian ke tetra 2, tetra 1-nya ditinggal. No. Tetra 1 dijalankan, menuju tetra 2, tetra 1 tetap jalan. Menuju tetra 3, tetra 1, 2, 3 tetap jalan. Menuju tetra 4, 1, 2, 3, 4 itu jalan. Ya. Setelah sudah 4 balik lagi ke 1, 2, 3 itu keep doing it. Ya, tetapi yang membuat berbeda seperti halnya peta. Ketika Anda mempunyai peta, Anda tahu arahnya kemana. Kapan Anda tersesat, kapan Anda belok kiri, belok kanan, mundur, maju ke belakang, Anda tahu. You are in a good decision maker, ya. Oke. Ini yang tadi kita masalah klasiknya ya. Belum berpikir manfaat, ya. Chainpreneur dong. Kita kalau bicara tentang entrepreneur, itu kita bicara tentang rantai pasoknya. Jadi bukan cuma produk yang Anda jual itu aja, tetapi bagaimana itu dibuat, bagaimana itu bahan bakunya, sampai bagaimana dia sampai ke tangan customer. Itu menjadi our business. Bukan artinya kita harus melakukan itu semua, tetapi kita harus memperhatikan itu semua. Kemudian di sini juga ada brandpreneur ya, bahwa bagaimana dengan kita terus-terusan istiqomah begitu ya, terus-terusan semangat dengan produk kita, itu akan menjadi suatu yang ikonik. It's big. Kemudian yang suka menyendiri ya, enggan terlihat, itu kita harus talking about market dan brand. Gimana pasar sama brand kalau kita masih malu-malu nggak jelas begitu ya. Setelah itu kalau alergi terhadap filosofi, kebaruan dan ilmu, di rantai pasok itu banyak sekali yang harus berubah setiap detik. Zaman sekarang digital ya. Setelah itu ada quality, apalagi kualitas. Itu harus terus continuous improvement ya, sehingga di sini nggak boleh alergi-alergian. Oke? Itu adalah model tetrapreneur. Sekarang kita masuk ke breakdown satu persatunya. Yang pertama, tetra 1 atau yang kita sebut dengan chainpreneur atau rantai wirausaha. Oh, sorry. Selalu begini, sorry. Kok Freddy? Next. Oke, next. Ini sudah tadi ya. Ini sudah, gak apa-apa ya, kita ulang lagi. Chainpreneur. Oke. Kita akan bahas dengan 4 alur ya. Pertama kita akan bahas key definition atau definisi kunci. Yang kedua key concept atau konsep kunci. Yang ketiga key action dan measurement atau ukuran dan aksi-aksi yang matters atau yang penting, sehingga kita sebut key. Key itu kan kalau mau buka pintu, kalau dikunci kan nggak bisa terbuka ya. Jadi key. Key ini kenapa saya membuka? So tetrapreneur ini bukan suatu ilmu yang eksklusif. Dia merupakan ilmu yang sehari-harinya sudah kita temukan, tetapi berserakan ya. Tidak tertata, tidak terstruktur, flow-nya tidak jelas, sehingga sebetulnya matters menjadi seolah-olah gak penting, padahal penting ya. Yang pertama, key definition. Anda silahkan cari definisi lain, tetapi definisi yang kita pakai kuncinya adalah ini.
Silakan dikembangkan. Yang pertama, rantai wirausaha adalah pendekatan baru untuk menggambarkan kondisi kewirausahaan dengan menggunakan filosofi rantai pasokan, yaitu terdiri dari semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan pelanggan. Tujuan setiap rantainya itu adalah memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan. Jadi di sini jelas, filosofi rantai pasokan itu harus difahami dan disadari. Bukan berarti Anda harus melakukan everything by yourself, tetapi Anda harus aware, Anda harus sadar, tahu di mana bisnis Anda itu letaknya di bagian rantai yang mana sih, dan bagaimana Anda secara sadar mulai sedikit demi sedikit untuk memaksimalkan manfaat nilai dari per rantainya itu. Ya, rantai itu apa sih? Nanti setelah ini kita akan ilustrasikan. Nah, kalau definisinya ini terlalu panjang, konsep kuncinya adalah creating closed loop for entrepreneur chain benefit. Maksimalkan manfaat yang ada dengan membentuk suatu loop tertutup atau lingkaran rantai yang dimulai dari lingkungan Anda sendiri. Oke, misalnya kalau memang teman Anda, keluarga Anda, adik, kakak, dan sebagainya itu mempunyai bisnis di rantai yang sama dengan Anda, contact them, besarkan sama-sama. Jangan buru-buru, ini nggak profesional. Kayak Anda yang sudah profesional aja ya. Ayo kita bangun sama-sama. Tetapi secara sadar, disengaja. Ya, kalau ada kesalahan difahami, tetapi dengan resiko jangan sampai merugikan. Ya, jadi saling mengingatkan. Jadi asiknya tetrapreneur itu di situ. Jadi jangan buru-buru Anda ke tempat yang sudah mature dan sebagainya. Fine untuk beberapa waktu, tetapi setelah itu Anda kembali lagi ke lingkungan Anda, buat loop dan jadikan loop itu semakin lama semakin panjang, semakin besar sehingga manfaatnya itu semakin banyak. Yang ketiga, key action dan measurement di rantai wirausaha itu adalah fasilitas transportasi produksi. Ini di proses produksi ya. Ketersediaan produk, kalau ini sudah, maka ketersediaan produknya harus dijaga. Setelah itu akses dan prioritas informasi. Ingat yang tadi ya, inovasi terus-menerus, kebaruan dan sebagainya, sehingga Anda harus penting hold the information. Setelah itu proses bisnisnya, setelah Anda punya fasilitas, produknya sudah oke, informasinya sudah selalu berjalan begitu. Proses bisnisnya juga harus disesuaikan. Setelah itu baru talking about harga. Nah, ini adalah aksi-aksi atau hal-hal yang Anda perlu lakukan dan Anda harus ukur. Terserah ukurannya mau seperti apa, tetapi Anda harus ukur. Silakan baca buku-buku rujukan yang lain. Ya, nanti kalau handbook saya sudah keluar, di situ saya sertakan semuanya. Jadi open sources. Kemudian ilustrasinya, contoh ya. Ini ya, contoh dari rantai pasok. Ini bisa macam-macam, bisa salon, bisa jasa ya. Salon, pendidikan, apalagi yang lain, atau produk seperti tas, motorcycle, makanan dan sebagainya. Tetapi di sini saya mengambil dari Google Images sebenarnya, tetapi cukup sangat representatif menggambarkan bagaimana rantai pasok itu mulai dari nomor 1 sampai 8. Mulai dari panen kebun. Panen kebun itu sebetulnya kalau diturunkan lagi, sebelumnya itu ada bibitnya, ada tanahnya, banyak banget. Setelah itu pengendalian mutu, masuk ke pengemasan, setelah itu masuk ke logistik atau transportasi. Di situ ada penelusuran atau traceability. Setelah itu ada inventory, kemudian dikirim, kemudian bagaimana ke retail sampai akhirnya pada konsumen, ya. Nah, pendekatan rantai pasok ini dalam Chainpreneur itu menggunakan 7P Chainpreneur. Ya, 7P itu membuka lapangan pekerjaan, kemitraan dan manfaat. Jadi di setiap titiknya ini bagaimana Anda secara sadar itu harus bisa membuka baik langsung ataupun tidak langsung lapangan pekerjaan, kemitraan dan manfaat. Itu Anda breakdown di bisnis Anda, ya. Setelah itu pendekatan lain adalah Anda harus membreakdown filosofi dari bisnis Anda apa, prosesnya seperti apa, pathnya seperti apa atau arahnya ya. Setelah itu produknya, performance, policy, people-nya seperti apa, itu harus Anda pikirkan semua. Sebab Anda bukan sekedar jualan, Anda bukan cuma trading, tetapi you are doing business yang berentrepreneur. Oke? Itu tadi tentang Chainpreneur. Setelah itu tetra 2-nya apa, Bu? Tetra 2-nya tentang marketpreneur.
Marketpreneur itu apa, Bu? Kita lanjut ya. Tetra 2. Setelah Tetra 1, tadi Anda sudah paham ya rantai pasoknya seperti apa. Gerakan atau ruhnya itu adalah menambahkan nilai di setiap rantai, titik rantainya tadi, ada memberikan manfaat, benefit dan sebagainya. Kemudian baru kita talking about marketpreneur. Marketpreneur itu apa? Seperti tadi kita mulai dengan key definition dulu. Pasar wirausaha adalah sudut pandang inovatif. Ya, jadi sudut pandang inovatif untuk apa, Bu? Untuk mengidentifikasi kebutuhan wirausahawan di setiap tahap dengan memproyeksikan. Jadi ada projecting ya, memproyeksikan aktivitas pasar yang memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan konsumen. Di sini saya berikan dalam kurung pelanggan luar karena nanti ada pelanggan dalam, bukan yang di luar dan di dalam ya dalam arti fisikal, tetapi lebih ke sifatnya atau karakter yang tidak terbatas. Jadi pasar itu tidak hanya terbatas bagi mereka yang berinteraksi langsung atau yang membeli saja, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pasar. Jadi pasar wirausaha ini bukan Anda bayangkan seperti definisi konvensional pasar di mana terjadinya transaksi antara pembeli dan pedagang dan sebagainya. Silakan Anda cek lagi definisinya, tetapi ini lebih ke ketika kita tambahkan wirausaha di situ, maka dia menjadi point of view, sudut pandang inovatif, bagaimana kita bisa memproyeksikan apa yang terjadi dengan pasar, diproyeksikan. Karena itu tadi saya penting untuk Anda mengetahui tentang filosofi pasar dan sebagainya. Rumit, Bu? Ya udah, kalau rumit silahkan baca key konsepnya. Key konsepnya apa sih, Bu? Inventing non-competition based market. Jadi bagaimana Anda menciptakan pasar non-kompetisi.